Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala nahji wa kafa. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat waktu luang sehingga kita bisa memudahkan langkah-langkah kita untuk datang ke majelis ilmu. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Insyaallah pada hari ini kita akan mengikuti kajian fikih tauhid oleh Ustaz Aftal Azizi. Sebagai susunan acara, yang pertama adalah acara itu sendiri, yang kedua sesi tanya jawab, dan ketiga penutup. Langsung saja tanpa memperpanjang waktu, kita masuk kepada acara pertama, yaitu kajian itu sendiri. Kepada Ustaz Aftal, falyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ibu-ibu yang disayangi Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertatap muka setiap Selasa dengan tema yang berbeda-beda. Pada kali ini insyaallah kita melanjutkan tema tentang akidah, tema yang mungkin kurang familiar, apalagi di zaman postmodern. Kita sekarang kan berada di zaman postmodern, di mana orang itu rata-rata hanya ingin mendengar apa yang dia ingin dengar, hanya ingin melihat apa yang ingin dia lihat, bukan lagi dia mendengar apa yang harus dia dengar, bukan lagi melihat apa yang harus dia lihat. Itu ya bedanya zaman kita sekarang postmodern dengan zaman dahulu. Zaman dahulu tuh harus melihat, suka nggak suka harus melihat yang dibutuhkan oleh kita sendiri. Kalau sekarang tidak, apalagi media-media menampilkan, memaksa kita untuk melihat tayangan-tayangan yang bukan kebutuhan kita, bukan kebutuhan akal kita, bukan kebutuhan jiwa kita, tapi itu yang ditayangkan, yang dikonsumsi oleh generasi-generasi kita. Oleh karena itu, seyogianya kita seorang muslim jangan terjebak dengan postmodernisme ini. Kita harus bisa memilih, bisa konsisten dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat untuk kebutuhan kita, bukan ingin, bukan lagi tentang rasa. Kalau sekarang kan menampilkan yang rasanya enak, bukan lagi tentang isinya apa. Apalagi mungkin zaman sekarang ini sudah materialisme, semuanya dilihat dari materi, bukan lagi nilai, bukan lagi nilai. Maka seorang muslim harus menjaga nilai-nilai apa saja yang dia dapat di dalam kehidupan sehari-harinya, bukan lagi casing, jangan terjebak dengan casing. Insyaallah kembali kita membahas, kita perlahan-lahan. Begitulah cara ulama zaman dahulu itu tadarruj dalam belajar, bertahap, pelan-pelan, dalam mengkhatamkan, menamatkan satu kitab dari kitab yang lain. Kita masih perlahan-lahan membahas tentang
Beriman kepada Allah itu seperti apa? Kita kan tahu rukun iman ada 5 6. Ada 6. Beriman kepada Allah seperti apa? Apa yang dimaksud dari beriman kepada Allah itu? Secara ringkas, beriman kepada Allah itu apa? Ada 3 tema pokok beriman kepada Allah. Itu pertama, meyakini adanya Khalik, pencipta, dan satu-satunya pencipta itu adalah Allah. Itu yang pertama. Tema pertama. Tema kedua, ma'rifatullah, mengenal Allah. Tadi sudah yakin ada pencipta alam semesta ini. Alam semesta ini tidak tercipta dengan sendirinya, atau juga tidak diciptakan oleh Tuhan selain Allah. Itu pertama, kita meyakini ada pencipta alam semesta ini dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Ma'rifatullah. Nanti mungkin secara garis besar yang kedua melalui apa? Ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Mengenal Allah itu melalui ayat-ayat qauliyah. Ayat qauliyah apa? Al-Quran, hadis, ya, apa-apa yang datang dari Allah, ya, langsung dari Allah, yaitu Al-Quran maupun melalui nabinya, itu hadis-hadis. Itu cara kita mengenal Allah. Yang kedua adalah melalui ayat kauniyah, yaitu ayat alam semesta. Memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah hingga ya kita semakin mengenal, semakin yakin, semakin mencintai Allah, dan tidak ada keraguan, ya, dan tidak ada was-was dalam diri kita. Benarkah Allah itu ada dan sebagainya? Jangan sampai ada hal tersebut ketika kita sudah mengenal Allah. Atau menghilangkan hal tersebut adalah dengan caranya mengenal Allah, ma'rifatullah. Yang ketiga adalah tauhidullah, mengesahkan Allah. Jadi tidak cukup mengenal, tidak cukup tahu, tidak cukup yakin, tapi juga dalam praktiknya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah sebagai Tuhan dan Rabb. Jadi 3 tema dalam beriman kepada Allah tadi apa? Meyakini Allah sebagai pencipta, lalu mengenal Allah itu sendiri, lalu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Nah, tema kita masih dalam tema tauhid rububiyah. Kemarin kita sudah jelaskan pembagian tauhid itu ada 3 dan apa yang dimaksud dari pembagian itu. Apakah memotong-motong tauhid menjadi 3 atau seperti apa? Kemarin sudah dijelaskan. Tema yang pertama ya adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kita masih di tauhid rububiyah. Kita mulai apa yang dimaksud dari tauhid rububiyah itu sendiri? Ta'rifnya, definisinya apa? Saya ulangi, ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minal khalqi wal mulki wat tadbir wa nafiha an kulli ma siwa. Menunggalkan Allah, mengesahkan Allah terhadap apa-apa yang khusus bagi Allah. Ya. Dari apa? Dari bagian mana? Minal khalqi, dari sisi Allah sebagai pencipta, wal mulki, dan sebagai pemilik, wat tadbir, dan sebagai apa tadbir kemarin?
ifradullah ifradullah ta'ala Allah ta'ala bima yakhtassu bihi minal khalqi wal mulki wat tadbir wa nafiha ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minal khalqi wal mulki wat tadbir wa nafiha an kulli ma siwa. Khalqi wal mulki wat tadbiri wa nafiha an kulli ma siwa. Ifradullah mengesahkan Allah, menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi, mengesahkan dari sisi apa? Dari sisi yang khusus bagi Allah, dari bagian-bagian yang mana tidak boleh makhluk, ya, makhluk tidak boleh menyamai dari sisi ini, ya. Ulama mengatakan bima yakhtassu ini, apa saja yang khusus bagi Allah itu? Ya. Pertama, al-istighna, yang tidak mungkin ada terhadap makhluknya. Allah itu memiliki istighna. Istighna itu apa? Apa maksud dari istighna? Ghani, ya. Pemilik mutlak, ya, pemilik mutlak. Kita mungkin memiliki apa? Saya punya HP, tapi nggak mutlak HP itu milik saya. Maksudnya tidak selamanya HP itu ada di tangan saya. Mungkin bisa hilang, bisa rusak, ya. Dan sebelumnya saya tidak memiliki, ya, karena saya beli, gitu kan? Bukan saya bikin dan sebagainya. Itu maksud istighna, itu pemilik mutlak. Dan Allah tidak butuh bantuan. Dia pemilik sekaligus Allah tidak butuh bantuan untuk memiliki apa saja yang dia miliki tersebut. Kalau kita kan punya mobil, butuh, pertama butuh uang. Uang siapa yang menciptakan uang? Dari mana menghasilkan uang? Lalu kita beli mobil di mana? Di dealer, ya. Dan sebagainya, itu butuh semua. Adapun Allah tidak. Allah ingin sesuatu langsung ada, ya. Itu pemilik mutlak. Kedua, mutlak itu sendiri, al-mutlak,
al-itlaq. Kalau kita mungkin punya apa? Punya rumah. Ya, punya rumah. Tapi ketika kita berpergian kemana? Rumah kita tinggal. Ya kan? Gak bisa kita bawa. Berarti itu terikat dengan ruang. Kita punya sesuatu, tapi sesuatu tersebut hanya di tempat tertentu. Adapun Allah tidak. Allah memiliki sesuatu, ya, memiliki makhluk-makhluknya, itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya. Itu masuk dari al-itlaq. Lalu al-kamal. Sempurna. Allah dari sisi zatnya sudah pasti sempurna. Ya. Dan kepemilikan Allah terhadap apa yang diciptakan itu sempurna, tidak join dengan yang lain, ya. Tidak berbatas kepemilikannya. Itu maksudnya al-kamal. Allah itu memilikinya dengan sempurna. Lalu terakhir al-istiqlal. Merdeka, bebas, tidak terikat dengan aturan apapun. Nah, itu maksud dari mempesankan Allah terhadap apa-apa yang khusus bagi Allah. 4 ini khusus bagi Allah. Ya. Kalau ada yang mempunyai sifat seperti ini, ya, baru dia bisa mengakui dirinya sebagai Tuhan. Tapi tidak ada, ya. Tidak ada yang memiliki hak seperti ini, hak yang Allah miliki. Ya. Lalu minal khalqi, ya. Allah tadi pemilik penuh terhadap ciptaannya. Allah sebagai pencipta, pemilik penuh sebagai ciptaannya. Apa saja yang diciptakan Allah selain Allah? Selain Allah itu adalah ciptaan Allah, surganya, nerakanya, ya. Lalu arshnya, ya, qalam dan sebagainya itu ciptaan Allah. Makhluk pertama yang diciptakan Allah apa? Ya, qalam, ya. Kalau bahasa kita itu pulpen, tapi jangan bayangkan pulpennya seperti ini, ya. Itu tidak bisa kita bayangkan. Itu nanti Allah bilang uktub, tulis apa saja yang akan terjadi ke depannya, ya. Berakhirnya alam semesta ini. Nah, itu Allah sebagai al-khalq. Dan kita harus membesarkan Allah, mentauhidkan Allah di sisi ini. Ya, tidak boleh ada terlintas, ya, apalagi sempat meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah, ya, ada pencipta selain Allah. Jadi tauhid di sini bukan hanya keyakinan, tapi juga apa? Praktiknya. Berkuar-kuar, saya mentauhidkan Allah, saya yakin bahwa pencipta alam semesta ini hanya Allah. Tapi secara praktik apa? Secara praktik ketika ingin terkena suatu penyakit, pergi ke dukun, pergi apalah istilah zaman sekarang itu, paranormal dan sebagainya. Nah, itu tidak sesuai dengan fakta yang dia sebutkan tadi. Ya. Itu maksud dari ifradullah bil khalqi. Inilah yang orang-orang yang kufur terhadap Allah sebagai pencipta itu ada dua. Ada dua secara garis besar. Pertama apa? Inad dan jahil. Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui Allah sebagai Khalik itu ada dua sebab. Apa? Dia bodoh, tidak
tersentuh oleh ilmu pengetahuan. Itu orang yang kufur berat. Yang kedua, nah untuk yang ini ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat apakah orang seperti ini akan dihisab atau tidak. Karena apa? Tidak sampai risalah kepada dia, tidak sampai informasi kepada dia. Ini juga yang mungkin pernah kita dengar zaman fitrah, zaman Rasul ketika Nabi Isa kan lama sebelum Nabi Muhammad, antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu lama kan, sempat vakum kerasulan, tidak ada rasul. Nah di antara zaman itu ya ada yang tinggalnya jauh dari peradaban, ya, di padang pasir dan sebagainya, yang informasi tentang apa namanya ada nabi sebelumnya itu tidak sampai. Maka ulama mengatakan zaman fitrah, ya, imma ada dua pendapat, Allah memaafkan mereka, ya, maksudnya dimasukkan ke dalam surga, atau nanti ada tempat akhirat namanya Al-A'raf, ya, antara surga dan neraka ada satu tempat namanya Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat yang tinggi. Mungkin dalam surah ada ya, surah Al-A'raf. Itu maksudnya ulama mengatakan salah satunya adalah orang-orang yang tidak tersentuh oleh informasi kenabian. Itu nanti di sana. Di sana kenapa? Akan diuji tergantung jawabannya. Tergantung Allah juga memberi taufiknya seperti apa nanti. Begitu juga ada yang mengatakan di Al-A'raf ini nanti bayi-bayi anak-anak orang kafir juga di sana, ya. Dan jadi ada dua makhluk, dua tipe manusia. Pertama yang tidak tersentuh oleh ilmu bahwa ada Rasul, ada Tuhan yang bernama Allah dan sebagainya. Yang kedua adalah tentang anak-anak orang-orang kafir ya wafat sebelum masa balik, nanti ditempatkan di sana. Lalu diuji tentang keimanannya. Kenapa diuji? Karena sebelumnya di alam arwah, seluruh kita ini, seluruh manusia ini kan sudah diminta ikrar, minta janjinya. Alastu bi rabbikum qalu bukankah aku, kata Allah, itu di alam arwah, kan? Bukankah aku adalah Tuhanmu seluruh manusia ini mengatakan iya, kami berikrar bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah ini ya nanti ditanya kembali kepada orang-orang ini, ya, pada ahlul fitrah ini. Itu tentang tadi dua ya, manusia itu kufur karena jahil, lalu inat ini dia tahu tapi dia menolak, ya. Karena apa? Kesombongan atau karena sayang dengan pangkat kedudukan, ya, sayang dengan harta benda dan sebagainya. Itu inat, ya, menentang. Dia tahu tapi dia menentang. Contohnya apa? Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Ini orang-orang yang kafir kepada Allah bukan karena mereka jahil, bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena sombong, menentang Allah. Sombongnya yang ingat ini pun dibagi dua, taktil dan tasyrik. Taktil itu menafikan sama sekali, aku tidak percaya ada Tuhan bernama Allah. Ya, itu taktil. Ya, menafikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tidak ada Tuhan yang bernama Allah. Entah itu dia mengaku dirinya sebagai Tuhan atau dia mengambil Tuhan selain Allah. Yang contoh taktil, menafi. Taktil itu meniadakan Allah sebagai Tuhan. Itu taktil. Entah itu dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Contohnya apa? Fir'aun, ya. Atau tasyrik, dia sadar ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan tapi dia nggak tahu nama Tuhannya apa, ya. Lalu dia membuat Tuhan
cahaya, ada Tuhan kegelapan. Itu namanya tasyrik. Termasuklah di sini orang-orang Islam yang melakukan kesyirikan, ya syirik akbar, menyembah pohon dan sebagainya, menyembah batu, minta pertolongan ini dan sebagainya. Lalu mengesahkan Allah tadi, Allah sebagai pencipta, mengesahkan Allah juga Allah sebagai Al-Malik, pemilik. Kalau tadi mungkin agak ringan, karena apa? Karena di sini disebutkan ya, alam bawah sadar kita atau dinamakan fitrah itu mengakui bahwa Allah lah sebagai Tuhan pencipta alam semesta ini. Di halaman sini ya. Di akhir kita balik lagi. Di akhir wala in sa'altahu halaman 57. Wala in sa'altahu, jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka ini siapa? Kafir Quraisy, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunna Allah, dan pasti niscaya mereka akan menjawab Allah yang menciptakan kami. Itu orang-orang kafir Quraisy. Banyak ayat-ayat yang mirip ya. Di bawahnya juga wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika kalian bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, la yaqulunna, mereka pasti niscaya akan menjawab khalaqahunnal azizul alim. Yang menciptakannya adalah zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yaitu Allah. Ayat yang mungkin masih ya konteksnya tuh bisa terjadi kapanpun adalah ketika Allah menggambarkan dalam surah Al-Isra ya, atau surah Al-Ankabut, wa idza massakumud-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Jika kalian manusia kufur kepada Allah selama ini, tidak percaya kepada Allah, dhalla fil bahri, di lautan itu kena ombak yang kencang, kapal hampir karam ya. Angin sangat kencang, badai. Dhalla man tad'un, semua Tuhan yang dianggap ada selama ini itu di benaknya pasti hilang, pasti tidak terlintas di otaknya, illa kecuali hanya Allah yang masih ada di otaknya. Maksudnya apa? Secara di luar kesadaran, orang-orang yang menyembah matahari, menyembah patung dan sebagainya, itu ketika dalam keadaan terjepit, mungkin kalau sekarang itu ketika pesawat akan jatuh, itu mereka pasti tidak akan memanggil Tuhan selain Allah. Secara tidak langsung akan mengatakan, ya Allah, mohon keselamatan. Nah, itu menunjukkan alam fitrah atau alam bawah sadar kita ini meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Tapi apa kata Allah? Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Tapi ketika Allah menyelamatkan kalian hingga sampai ke daratan, tidak tenggelam di lautan, a'radtum kalian kembali berpaling, kembali kufur kepada Allah, mensyirikkan Allah. Maka adalah insan kafur. Memang demikianlah sifat manusia itu, gampang sekali kufur ya, melupakan Allah. Atau ayat yang serupa surah Al-Ankabut ayat 65
beriman. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-d-din. Ketika orang-orang kafir itu menaiki kapal yang sudah oleh kapal itu dihantam badai, mereka berdoa kepada Allah mukhlisin, sangat ikhlas, sangat tulus berdoa kepada Allah. Dia tidak berdoa kepada Tuhan selain Allah, meskipun dia menyembah berhala, menyembah Yesus dan sebagainya, itu pasti akan berdoa secara tulus kepada Allah. Falamma najjahum minal barri idza hum yusyrikun. Tapi ketika mereka sudah diselamatkan Allah ke daratan, mereka kembali mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah. Itu Allah sebagai Al-Malik. Lalu terakhir Allah sebagai Al-Mudabbir. Wat-tadbir, Allah yang mengatur, mengurus alam semesta ini. Jadi Allah menciptakan dan memiliki, tapi Allah pasti mengatur. Tidak Allah biarkan alam semesta ini berjalan dengan sendirinya. Nah, disinilah di titik ini kita umat Islam, orang-orang mukmin, menguatkan keimanan kita kepada qada dan qadarnya Allah. Beriman kepada qada dan qadarnya Allah, bahwa apa saja yang berlaku di alam semesta ini tidak lepas dari aturan Allah, tidak lepas dari izinnya Allah. Tapi Tapi prakteknya banyak orang-orang Islam, orang-orang mukmin ini menyimpang dari keyakinan tersebut. Contohnya yang kemarin yang viral Mbak mengusir hujan. Nah itu siapa? Yang mengatur hujan itu siapa? Yang menurunkan hujan itu siapa? Kok bisa-bisanya? Dan itu legal, bahkan diundang oleh negara. Nah itulah merosotnya akidah di tengah masyarakat kita ini. Belum lagi PR-PR yang lain itu sangat banyak. Allah sebagai Mudabbir ini mungkin sangat banyak bersentuhan dengan kehidupan kita. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Makanya ketika berhadapan dengan orang-orang yang sudah wafat atau mendengar orang yang sudah wafat, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya kita semua ini adalah milik Allah dan kembalinya hanya kepada Allah. Dan kita harus menyadari betul, mengambil ibrah ketika orang-orang wafat itu, bahwa kita ini berada dalam satu antrian yang panjang, Kita tidak tahu di nomor urut berapa. Mungkin setelah orang kita ziarah, takziah ke orang yang baru wafat, tidak tahu, mungkin nomor urut kita itu 2 atau 3 orang setelah orang tersebut. Itu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu harus diresapi. Nomor urut berapa kita ini akan kembali kepada Allah, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tentang rezeki ini juga banyak tergelincir. Kita meyakini, kita berikrar tadi bahwa kita beriman kepada Allah sebagai Mudabbir yang mengatur alam semesta ini. Tapi masalah rezeki kita bukan hanya kadang-kadang seolah-olah kita bisa mengatur rezeki. Berkeyakinan atau menafikan secara tidak langsung
peran Allah ya dalam mengatur rezeki kita. Contoh misalkan ketika sudah masuk waktu sholat, misalkan kita jaga toko atau jaga stand dan sebagainya, pas ketika azan orang-orang berbondong ingin beli gitu kan. Wah sayang ini kalau kita sholat ke masjid dan sebagainya, atau kita menutup toko, ini hilanglah kesempatan kita untuk mendapat keuntungan. Nah itu di mana tauhid kita meyakini bahwa Allah yang mengatur rezeki kita. Belum lagi orang-orang yang korupsi dan sebagainya, itu kemana keimanannya kepada Allah, yang mana Allah sebagai pengatur alam semesta ini termasuk rezekinya. Rezeki itu ya, tidaklah dalam satu hadis dikatakan tidaklah seorang hamba akan wafat ya, sebelum sesuap makanan itu, yang mana sesuap makanan itu adalah rezekinya itu belum masuk ke dalam mulutnya. Allah tidak akan mengambil nyawa orang tersebut sebelum rezekinya tinggal 1 sendok. Ketika 1 sendok itu belum sampai ke mulut seseorang itu, dia tidak akan wafat. Allah tidak akan mewafatkannya. Lalu ya banyak ya Allah wa abka. Allah juga yang membuat kita ini gembira dan sedih, tertawa dan menangis. Itu semuanya Allah yang mengatur. Tapi kita meyakini ini tapi yang kebablasan. Maksudnya apa? Jangan nanti sampai ya terjebak kepada paham apa, saya kemarin pernah menunjuk 2 kelompok yang sesat dalam masalah takdir ini, Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah itu semuanya sudah atas kemauan Allah ya, meskipun kita melakukan hal-hal yang dilarang olehnya, mencuri kah, korupsi kah, melakukan hal-hal yang menentang Allah, itu seolah-olah Allah memberikan legalitas. Itu tidak. Itu jangan sampai terjebak di pemahaman tersebut. Allah hanya menyiapkan 2 jalan. 2 jalan, kita mau ikut jalan yang mana? Lalu kembali ya. Ada terakhir tadi, kalau hanya sampai di sini itu seperti gantung pengertiannya, mengesahkan Allah terhadap apa-apa yang khusus bagi Allah dari sisi Allah sebagai pencipta, sebagai pemilik dan sebagai pengatur. Wa nafiha an kulli ma siwa. Sekaligus menafikan, meniadakan zat atau orang atau siapapun yang bisa menyamai Allah dalam hal ini. Allah sebagai pemilik alam semesta, sebagai pencipta, sebagai pengatur. Jangan ada mencampurkan keyakinan kita dengan penyamaan Allah terhadap yang selain Allah. Baik, kita baca cepat dalam kitab ini. Poin pertama, di sini kan dijelaskan tentang tauhid, ya, pasal 1 tauhid rububiyah. Di sini dijelaskan tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, lalu ikhlas beribadah kepadanya. Maksudnya ikhlas beribadah kepadanya adalah tauhid uluhiyah. Ya. Jadi rububiyah itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga harus ikhlas dalam praktiknya. Itu dinamakan tauhid uluhiyah. Lalu tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan bagi Allah punya nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna, dan mensucikan Allah dari kekurangan-kekurangan. Ya. Itu secara ringkas. Lalu makna tauhid rububiyah tadi sudah kita jelaskan, dan bagaimana orang
meskipun dia mensyirikkan Allah, tapi ya, alam bawah sadarnya, fitrahnya mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Orang-orang musyrik dulu, ya, meskipun mereka menyembah berhala dan sebagainya, mereka tidak yakin ada Allah itu. Bahkan Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Fikih itu mengatakan nama-nama berhala itu, Lata, Uzza, itu sebenarnya kata-kata serapan dari nama-nama Allah. Lata itu selewengan dari kata ilah. Ilah itu kan Tuhan. Lata dipleset-plesetkan saja. Uzza itu selewengan dari kata Aziz, yang maha perkasa, dan sebagainya. Contoh konkretnya, bukankah sebelum Nabi dilahirkan itu ada nama Abdullah, nama ayah Nabi sendiri kan, hamba Allah. Itu menunjukkan bahwa kafir Quraisy itu yakin bahwa Allah itu ada dan sebagai pencipta. Hanya saja mereka mengatakan Lata, Uzza itu hanya sebagai perantara. Kalau zaman sekarang ini ada ya, kami nggak membangun, kami nggak minta dibantu dan sebagainya, ini hanya sebagai perantara. Sama saja dengan kondisinya kami Quraisy dulu, mereka juga mengatakan dengan dalil yang sama, kami nggak minta, kami nggak meyakini dengan berhala ini, tapi mereka hanya sebagai perantara. Itu juga kalau sampai ada seorang muslim mengatakan begitu, kami nggak meyakini sebenarnya jimat ini dan sebagainya, itu yang akan memberikan manfaat tidak. Kami hanya menjadikan sebagai perantara. Sama orang-orang musyrik dulu juga mengatakan begitu. Di sini ada ayatnya. Ini melengkapi ya dalil-dalil dari keterangan-keterangan yang sudah dijelaskan tadi, bahwa di antara bentuk beriman atau tauhid rububiyah yang ini Allah sebagai mudabbir di sini adalah tentang rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun, ya. Kata-kata dabbah ini kadang-kadang juga diartikan semua yang melata, yang berjalan, ya, di muka bumi ini itu adalah dabbah dalam bahasa Arab. Tapi di sini lebih spesifik binatang melata. Ya. Allah yang akan memberikan rezekinya. Lalu apa? Di sini disebutkan bahwa Allah penguasa alam semesta, mengatur. Allah yang mengangkat dan menurunkan. Maksudnya mengangkat itu di sini mungkin hujan, air hujan. Allah yang dalam teori IPA, ya hujan itu kan air laut ya, dan menurunkan hujan. Dia yang memuliakan dan menghinakan. Boleh juga di sini mengangkat martabat dan menurunkan martabat. Ya, orang bisa menjadi mulia dalam sekejap, bisa juga menjadi hina dalam sekejap. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dalam surah Al-Imran, itu panjang ayatnya, sebagai dalil ya, bahwa Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang memiliki alam semesta ini. Katakanlah wahai Muhammad, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Tentang bagaimana Allah bisa mengangkat ya, kemuliaan, martabat, kekuasaan seorang, atau malah sebaliknya ya, menghancurkannya, menurunkannya. Itu Allah yang menghendaki.
Allah juga menantang orang-orang yang mensekutukannya. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah yang alam semesta ini. Lalu Allah mengatakan fa'aruni, maka perlihatkanlah kepadaku madza khalaqal ladzina min duni, apa yang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan selainku, selain Allah, sembahan-sembahan selain Allah. Ayat-ayat pendukung ini bisa dibaca nanti ya, tentang bagaimana Allah pemilik alam semesta ini, pengatur dan pencipta. Sebenarnya belajar akidah, belajar tauhid itu simpel. Kita terutama akidah yang Ahlus Sunnah itu jauh dari ijtimat. Tinggal baca ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, resapi, itu insya Allah itu adalah bentuk dari akidah itu sendiri. Tidak perlu pakai filsafat dan sebagainya. Contoh akidah itu gampang. Zaman dahulu itu ahli filsafat menjadi terdiam di hadapan nenek-nenek. Ahli filsafat itu orang ateis, ingin mendebat, siapapun ingin dia debat tentang ketiadaan pencipta alam semesta ini. Alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Lalu bertemu nenek-nenek ingin dia debat juga. Lalu nenek-nenek itu berkata sangat simpel, sangat sederhana, yang artinya begini. Kalau al-bi'u yadullu 'ala al-ba'i. Kotoran onta itu menunjukkan adanya onta. Mungkin tidak kotoran onta itu ada sendiri tanpa adanya onta. Mungkin tidak alam semesta ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Lalu ateis terdiam. Orang ateis tersebut terdiam. Kenapa hal yang sederhana seperti itu tidak terlintas oleh benaknya? Dia kesana kemari bermain logika, bermain filsafat untuk mempertahankan keyakinannya tersebut. Tapi dengan jawaban yang sangat sederhana itu dia bisa kalah. Juga sudah diceritakan bagaimana Abu Hanifah meruntuhkan seorang ateis dengan mengatakan tadi dia melihat ada kayu yang hanyut di sungai, lalu kayu itu terpotong-potong sendiri, lalu berubah menjadi kapal, lalu kapal itu mendekati dirinya. Orang ateis terus mengatakan mustahil hal tersebut bisa terjadi. Bagaimana mungkin kayu pohon yang hanyut lalu terpotong-potong dengan sendirinya lalu berbentuk menjadi kapal? Itu mustahil terjadi. Lalu Imam Abu Hanifah mengatakan lebih mustahil lagi alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Ada pohon, ada matahari, ada bulan, ada gunung dan sebagainya. Itu lebih mustahil. Sebenarnya itu sebenarnya orang-orang ateis itu tidak begitu kuat dalil-dalil mereka. Ini juga sebagai tadi dikatakan bahwa cara untuk mengenal Allah itu melalui ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat qauliyah. Ayat qauliyah ini Al-Quran, hadis, itu yang penting kita baca. Makanya belajar Al-Quran itu wajib. Kenapa? Karena mengenal Allah itu sangat wajib. Di antara cara mengenal Allah adalah dengan membaca Al-Quran, dengan memahami artinya. Lalu begitu juga dengan ayat-ayat kauniyah. Ketika Ibu
liburan atau rekreasi ke alam bebas, itu kesempatan untuk bertadabbur, ya, untuk menguatkan keimanan kepada Allah, ya, bahwa alam semesta yang indah ini tidaklah mungkin bisa ada kecuali Allah yang ciptakan, tidak mungkin bisa bertahan seperti ini kecuali Allah yang memelihara. Itu ditanamkan, apalagi kalau bawa anak-anak itu ditanamkan itu secara tidak langsung, ya, otak-otak mereka itu menyerap informasi yang kita berikan. Lalu dilanjutkan di sini, ya, di bagian subnya, pengertian Rabb, ya, dalam Al-Quran dan Sunnah. Rabb, ya, Allah sebagai Rabb dan Allah sebagai Ilah. Rabb dalam bahasa Arab itu akar dari kata Rabba yarubbu, berarti mengembangkan sesuatu, ya, yang ada dikembangkan, maka ada namanya riba. Riba itu maksudnya berkembang, itu akar katanya sama. Entah Rabba yarubbu atau Rabba, itu akar katanya sama. Tapi di sini Rabba yarubbu itu lebih berkembang dari satu keadaan pada keadaan yang lain sampai sempurna. Nah, di sini, ya, Rabb yang disandarkan kepada Allah, Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, maka dia lebih khusus kepada yang, makanya namanya tauhid rububiyah. Fokusnya tauhid ini adalah mengesahkan Allah sebagai Rabb. Ya, maka rububiyah itu asal katanya Rabbun, dari kata Rabb, mengesahkan Allah dari sisi Allah sebagai Rabb. Allah sebagai Rabb tadi apa? Yang tiga tadi. Allah sebagai Khaliq, Malik, Mudabbir. Ya, Allah sebagai pencipta, pemilik dan pemelihara. Itu Rabb. Banyak dalam Al-Quran, ya, ayat-ayat yang memakai kata Rabb. Kalau ada ayat Al-Quran yang berkata pakai kata Rabb, Allah sebagai Rabb, itu pasti temanya berkaitan dengan Allah tadi. Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur. Kalau Allah memakai kata Ilah, itu pasti temanya berkaitan dengan ibadah. Allah sebagai zat yang disembah, ya, zat yang dimintai pertolongan, zat yang bertawakal kepadanya. Adapun kata-kata Rabb yang dipakai untuk manusia, misalkan di sini dalam surah Yusuf, ya, qala irji' ila rabbik. Rabbik di sini adalah Tuhan, bukan Tuhan. Yusuf berkata, kembalilah kepada Tuhanmu. Ini hanya sebagai apa? Idhafah, penyandaran saja. Penyandaran Rabb, ya. Rabb, kata Ar-Rabb, kata Rabb tunggal satu kata, itu pasti Allah yang dimaksud, ya. Tapi kalau ada Rabbul Bait, Rabbud Dar, Rabbul Faras, ya, Tuhan pemilik, ya, pemilik rumah, pemilik kuda dan sebagainya, itu hanya dari sisi bahasa.
Lalu kita ini sebenarnya temanya itu hanya dalil-dalil penguat, tapi wajib dibaca. Kita tidak sempat untuk membaca per halaman. Nah, ada satu hadis ini penting ya. Halaman 39 itu, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak yang lahir itu berada dalam keadaan fitrah, suci, akalnya suci, jiwanya. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang yuhawidani, yang menjadikannya menjadi Yahudi, au Nasrani, atau yang menjadikannya Nasrani, au Majusani, atau yang menjadikannya seorang Majusi. Maksudnya apa? Peran orang tua dalam akidah, dalam tauhid itu sangat besar. Makanya kalau ada anak yang jauh dari Allah, ya, jauh dari mengenal Tuhannya, yang paling bertanggung jawab setelah dirinya sendiri adalah orang tuanya. Ini sangat penting sekali pendidikan tentang akidah untuk anak-anak, ya, karena itu adalah tanggung jawab terbesar kita, ya, daripada tanggung jawab kita memberi makan, memberi pakaian dan sebagainya. Lebih berat lagi tanggung jawab kita tentang akidah anak-anak kita. Hadis ini juga dibawa oleh para ahli pendidikan. Ya. Temanya sama, anak itu sebenarnya kosong, putih seperti ketika lahir itu putih seperti salju, seperti tisu dan sebagainya. Ya, seperti selembar kertas yang kosong. Orang tuanya yang membuat tulisannya, ingin jadi apa dan sebagainya. Nah, itu begitu juga pendidikan. Anak ini karakternya, sikapnya, sifatnya, itu porsi terbesarnya adalah orang tua yang membentuk. Maka bersyukurlah kalau kita sendiri dibentuk oleh orang tua kita menjadi orang yang mengenal Allah sejak kecil. Maka itu harus diteruskan kepada generasi-generasi kita, ya, anak-anak atau cucu-cucu, agar tetap mengenal Allah. Kita jangan bayangkan zaman anak-anak kita ini bakal seperti zaman kita sekarang ini. Tidak menafikan, ya, apa kata Celor Buya Hamka atau siapa, atau kayak Ahmad Dahlan. Islam itu pasti eksis, pasti tidak akan hilang, tapi tidak menutup kemungkinan ya, Islam itu akan mundur, akan hilang di Indonesia. Itu ucapan dari ulama terdahulu kita, ya, ulama Nusantara kita. Maka jaga betul, ya, apalagi sekarang ini kan sudah marak yang sedang viral, apa itu yang di Sudirman itu. Nah, itu bentuk pendangkalan akidah, ya. Itu semuanya disetting. Kita mungkin melihatnya hanya sebagai fenomena, tapi kalau kita mempelajari pola-pola, ya, para perusak Islam itu sebenarnya disetting semua. Siapa yang meng-up beritanya, siapa yang dan sebagainya. Nah, itu lihat, ya. Bagaimana kalau anak-anak kita, ya, atau orang-orang yang kita kenal seperti itu, jalan yang nggak lenggok, pakai yang tidak jelas dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu. Ini adapun di sini hanya dalil-dalil pendukung bagaimana dalil orang-orang yang mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, bagaimana bantahannya. Lalu orang-orang yang mengambil makhluk-makhluk sebagai Tuhan dan bagaimana
Dan mohon bagi ibu yang sudah punya buku itu tidak hanya mempelajari di sini ya, karena kita terbatas sekali waktunya. Itu cobalah dibaca per tema saja, per 10 halaman mungkin dalam 1 bulan itu 10 halaman itu sangat ringan. Dibaca ayat-ayatnya itu ditadaburi, dipahami, mana yang tidak paham dikasih tanda, nanti bisa didiskusikan seperti apa. Sampai halaman berapa masalah tauhid rububiyah ini. Sampai halaman nanti halaman 53. Karena di halaman 54 itu sudah masuk menyerempet kepada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Penting poinnya hari ini dapat kan, bahwa tauhid rububiyah itu kita mengencangkan, menguatkan akidah kita kepada Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur. Terutama di pengatur ini, kalau di pencipta insyaallah ya. Insyaallah kita semua kokoh di sana. Tidak ada kan yang terlintas hatinya ada pencipta lain selain Allah. Pemilik pun begitu ya. Di takdir ini kadang-kadang banyak terpeleset dia Allah sebagai mudabbir, mengatur alam semesta ini. Jangan sampai terbalik, kita yang mengatur Allah. Doa sejam 2 jam atau sehari 2 hari langsung protes kepada Allah. Kenapa doa tidak dikabul? Apa salah saya? Dan sebagainya. Nabi Ibrahim itu doanya dikabulkan berapa? 2400 tahunan. Apa doanya? Ingin ada nanti di lembah Mekah itu dari turunannya ya menjadi Rasul lah secara tidak langsung, atau ya mengajak manusia itu menyembah Allah. Itu lama, ribuan tahun baru terkabul. Kita baru 2 hari langsung protes. Nanya lagi, apa salah saya? Kenapa doa tidak dikabul? Nanti Allah tunjukkan ini salahmu. Kita ngomong. Allah Ta'ala bisawab. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab dari ibu yang ingin ditanyakan. Silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz bilang bahwa pendidikan anak itu yang paling besar adalah tanggung jawab dari orang tua. Nah, di sini ada seorang anak, ketika dia dulu orang tua masih hidup, anak ini sudah dididik dengan pendidikan yang cukup baik, gitu ya. Maksudnya dia mengajinya juga semuanya itu kegiatan untuk keagamaan sepertinya udah tinggi. Tapi ketika orang tua sudah meninggal berjalan beberapa tahun, tiba-tiba dia itu mungkin karena pergaulannya, terus dia sering dekat-dekat sama teman-teman yang non Islam gitu. Jadi akhirnya dia itu sering sekali memutar kayak semacam, kalau kita tuh ceramah gitu, tapi kalau ini yang dari kegiatan orang-orang di luar Islam, maksudnya non Islam. Jadi dia sering mendengarkan itu, jadi kayak Yesus sering disebut-sebut itu di dalam keterangan yang dia dengarkan itu dari YouTube. Itu yang saya tahu. Itu gimana ya di sini tanggung jawab orang tua. Jadi bagaimana kalau seperti ini gitu dok? Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi orang tuanya sudah wafat semua. Itu sudah terlepas dari tanggung jawabnya. Tinggal lagi mediasinya. Kalau dia masih di bawah umur
Jadi wali itu bukan hanya masalah menjaga harta anak tersebut, bukan, tapi juga kehidupannya, pendidikannya seperti apa itu tanggung jawab wali. Ya, kalau kita ada di sini menjadi wali itu perlu diingat, ya, bukan hanya menjaga harta anak tersebut diberikan ketika dia sudah dewasa, bukan hanya itu, tapi juga pendidikannya, moralnya, akidahnya tentunya. Itu kalau ada walinya secara tidak langsung ikut bertanggung jawab. Dia udah dewasa. Ya kalau sudah dewasa itu sudah dikembalikan kepada dia sendiri. Sudah lepas. Tapi kalau ada itu bukan masalah dosa tanggungan lagi ya. Maksudnya kalau ada orang-orang dekat tapi membiarkan itu berarti dia terkena dari tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar di sana, terkena tanggung jawab di sana, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya kalau ada yang masa bodoh dan sebagainya. Di masa bodoh itu juga kalau tetangga masa bodoh dan tetangga atau teman masa bodoh dengan teman itu diminta tanggung jawab. Kalau udah diingat-ingat masih misalnya dia emosi Nabi Nuh pun begitu, ya. Nabi Nuh pun sudah mengingatkan anaknya ya, untuk beriman kepada Allah, untuk naik kapal bersamanya, tapi anaknya tetap ingin naik gunung, pergi ke gunung. Ya sudah, kata Allah, dia bukan anakmu lagi. Itu dosa dia tanggung sendiri. Allah a'lam bishawab. Sampai usia berapa kalau anak yatim itu menjadi tanggungan orang tua? Sampai balik, sampai dia menginjak bulughah, ya balik. Apakah itu juga termasuk misalnya ada orang yang membantu anak yatim? Apakah itu juga cukup sampai balik atau bagaimana? Ya, sampai balik. Kalau dia sudah dewasa sudah balik, itu tidak kenakan anak yatim lagi. Pengertian anak yatim itu begitu kan? Dia kehilangan yatim piatu, dan kalau kita kan hanya yatim piatu. Kehilangan orang tuanya dan ketika dia di usia di bawah usia balik. Kalau di atas itu bukan lagi yatim. Berarti kalau dia misalnya dia udah kelas 1 SMA, kemudian dia udah balik, udah boleh dong lepas gitu ya? Ya, tidak masalah. Terus lagi satu lagi Ustaz. Ini kalau misalnya kita nih di rumah kita banyak anak-anak nih, waktu sholat dia malah main. Kemudian kita bilang nih anak-anak emang nggak sholat, dari sana kamu sholat gitu. Apakah itu maksudnya apakah kita juga bertanggung jawab kepada mereka nih? Padahal bukan anak kita, anak orang lain. Tapi karena di depan mata nih, mereka kok punya sholat aja masih main saja sampai orang mulai sholat masih main gitu gimana? Kalau secara tanggung jawabnya, tanggung jawab pengertian tanggung jawab kewajiban sama kayak tanggung jawab kewalian soal itu enggak, tapi hanya tanggung jawab tadi amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya kalau kita sudah sampaikan mereka masih seperti itu sudah, penting kita sudah menegakkan perintah tadi, sudah memerintahkan mereka untuk sholat dan sebagainya, sudah terlepas kita dari tanggungan amar ma'ruf nahi munkar. Penting menyampaikan, karena kita tuh malu, segan untuk menyampaikan, nggak kenal, malu, nggak dekat dan sebagainya. Ini dia khawatirkan orang tuanya marah di sana. Karena apa? Kita nih ya, kultur kita ya Indonesia kan apa kuat bahasa basinya ya. Kita nggak takut ini, takut itu, takut ini. Itu kadang-kadang menghalangi kita untuk menegur dan sebagainya. Karena kan kalau didiemin aja sayang kan, generasi ini sayang gitu kan. Jadi kita bertindak. Tapi karena khawatir orang tua ntar marah gimana? Tidak lagi ya, itu tadi itu masalah terlepas dan terlepas dosa dan terlepas kan kalau kita sudah menegakkan amar ma'ruf. Tapi mungkin bisa ditingkatkan seni mengajak bagaimana dan sebagainya. Itu upgrade cara kita tidak mundur, tidak berputus asa, tetap cari gimana sih caranya mengajak anak-anak ke masjid dan sebagainya. Biasanya itu yang paling gampang orang tuanya kali ya. Boleh ya. Yang aja.
Aku tanya di rumah gimana di masjid. Itu dia. Siapa bertanya? Benar, perhatiannya. Buku tauhid yang saat ini kita pelajari seputar apa dan buku tauhid seperti ini itu dari Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan, penerbitnya Umar Murad. Kalau Bunda mau beli di Gramedia atau toko buku lainnya, itu selalu sudah ada. Harganya sekitar 98. Tapi kalau Bunda mau dikoleksi oleh pengurus, silakan menghubungi Bu Yuni dengan harga 80.000. Jadi kalau mau beli sendiri di toko buku silakan, harganya 98.000. Kalau mau beli bersama dengan pengurus boleh. Nanti hubungi Bu Yuni dengan harga 80.000. Nanti catat aja nama dan nomor telepon Bunda. Kalau sudah ada barangnya, saya dikabarin sama beliau. Terima kasih. Baik. Kita nggak tahu ya, mungkin sekilas agak mahal, hampir mendekati 100. Tapi kalau kita ubah perspektif, cara pandang, misalkan di sini ada ayat, di mana ayat tersebut mungkin ada satu ayat per hadis atau keterangan yang bisa membuat kita lurus dalam akidah atau perspektif akidah menjadi benar, itu kan sangat luar biasa dengan ukuran yang 80.000, tapi kita mendapat taufik, mendapat hidayah dan sebagainya. Karena keimanan lah ya, dunia ini tidak bisa dibeli. Apa saja yang bisa dibeli di dunia ini masih murah. Kalau ada harga masih murah. Iman lah ya, tidak ada harganya karena sangat mahal. Ya. Sesuatu yang mahal itu yang tidak ada terjangkau harganya. Saya mau bertanya, bagaimana tuh kalau misalnya para leluhur kita dulu yang belum ada ajaran yang mereka nggak tahu gitu tentang ajaran Islam ini, terus sini-sininya nih keturunannya alhamdulillah bisa mengerti gitu ya tentang keberadaan Allah dan segala sesuatunya tentang Islam. Kita bisa memohonkan ampun untuk para leluhur kita di atas dengan menyebutkan nama-nama dengan bin fulannya itu atau bagaimana Ustaz? Bisa bahwa kita tuh ke atasnya, karena kita nggak tahu tuh beliau-beliau itu dulunya mungkin kejawen atau bagaimana gitu ya. Terus kita sekarang cucunya nih memohonkan ampun gitu ya. Pertama, kalau kita nggak tahu sejarahnya, misalkan apakah mereka tersentuh dengan dakwah atau tidak, gitu. Mereka berada di kondisi yang memungkinkan mereka bisa belajar atau tidak, nggak masalah. Kita mendoakan mereka, kalau tahu namanya lebih bagus, ya doakan Mbak Fulan dan sebagainya, memohon ampunan untuk mereka, gitu kan. Terutama untuk dosa yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui untuk mereka, itu hanya Allah yang mengetahui dosa mereka, doa secara umum, gitu ya. Tapi kalau kita tahu misalkan kekufuran mereka, maksudnya mereka sudah sampai dakwah kepada mereka, kita tahu sejarahnya seperti apa, tapi mereka masih melakukan syirik akbar, kufur dan sebagainya, maka itu tidak boleh. Sebagaimana Rasulullah dilarang ya, berdoa untuk pamannya, ya, meminta syafaat untuk pamannya, kan tidak boleh. Tapi kalau kita tidak tahu sejarahnya, maka masalah. Mudah-mudahan mereka kalau sempat ada yang seperti
itu karena kejahilan mungkin ya, karena tidak sampainya informasi itu. Mudah-mudahan Allah memaafkan mereka karena ketidaktahuan mereka. Jadi kalau kita tahu sudah ada informasi dan beliau itu mengabaikan, kita tidak bisa melakukan ampunan. Ya, karena syirik itu sendiri ya, syirik kecil itu namanya syirik kecil, tapi dia dosa besar. Dia bedanya sama syirik akbar yang kita pelajari di kitab ini, dia tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Kalau syirik akbar kan mengeluarkan orang dari Islam, sama dengan kekufuran ya, syirik akbar itu. Jika lagi orang itu kadang-kadang tidak menyadari bahwa kesyirikan dia itu mengeluarkan dia dari Islam. Nanti ada apa-apa saja syirik akbar itu, syirik besar itu. Itu betul. Pasti bisa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kajian pada pagi hari menjelang siang berjalan lancar, Allah lancarkan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Afkar Allah Ta'ala bisa kita pahami bersama, bisa dipahami oleh otak kita dan bisa diterima oleh hati. Kita berdoa semoga Allah selalu memberi kita taufik dan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai supaya diberikan hidayah, karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa, kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai, tetapi Allah bisa memberikan hidayah, sangat mudah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.